Babul ahkam utawi iki kubab nerangaken pira-pira hukum. Wa i'rabul qulubi utawi pira-pira hati atau perubahan hati. Mu'rab itu kan berubah, tidak mampu. Iku ala arba'ati anwatin tetep ngatasi pira-pira papat, pira-pira macem atau warna. Rofun rupani rofah, maksudnya rofun rupani munggai hati atau luhurnya hati. Wa qafdun lan turunnya hati. Wa waqtun lan mandike hati atau majinya hati. Waqtun faroful qalbi mongko utawi luhure hati iku dzikrillah, tetap di dalam zikir kepada Allah. Wa fathul qalbi utawi kebukanya hati iku firridho, tetap di dalam ridho anillahi ta'ala. Wa khafdul qalbi utawi turunnya hati, modoni hati iku fil istighoni, tetap di dalam terganggu atau sibuk billahi ta'ala kelawan selainnya Allah ta'ala. Wa waqful qalbi utawi mati hati iku fil ghaflati, tetap di dalam lupa anillahi ta'ala. Perubahan hati itu ada 4 macam perubahan. Yang pertama rofah, hati itu meninggi, menjadi terpuji hati. Wa khafdun turun, grafiknya turun. Wa waqfun mati. Wa khafdul qalbi pertama rofah kebuka, khafdun turun, waktu mati. Adapun turunnya hati yaitu diganggu oleh selainnya Allah atau sibuk dengan selainnya Allah. Matinya hati yaitu lupa Allah. Matinya hati apa? Lupa Allah. Artinya hati itu sama. Kan kita juga tahu iman itu mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Iman itu tidak tetap, kadang naik sekali, kadang turun, kadang stagnan diam, kadang tidak jelas naik turun. Karena memang hati seperti itu, perubahan hati seperti itu, naik, turun, kemudian mati. Wafatul qalbi adapun kebukanya hati yaitu dengan ridho kepada Allah. Apapun ketentuan Allah ya ridho, apapun pembagian Allah ya ridho. Turunnya hati, hatinya turun menjadi rendah hatinya, yaitu hatinya selalu terganggu untuk zikir kepada Allah. Dia itu kalau main-main tidak capek, hatinya happy, tapi giliran zikir itu ngaji tujuannya kita nyari ridho Allah, capek. Gak ada orang ngaji keenak itu, gak ada orang ngaji kesenangan, kecuali dia hobi ilmu. Dan itu tanda-tanda jadi orang alim, pasti tahu. Itu sih lumayan lah, naik turunnya hati itu memang ekornya kayak gitu. Tapi jangan sampai ke waktu mati, hatinya keras. Fa'alamatur roki mongko utawi tandai luhuri hati iku salah satu saja ada tiga hal. Wujudul muwafaqah, anani kecocokan.
wa faqdul mukhalafah lan sepini atau hilangnya penyimpangan. Hilangnya apa? Penyimpangan. Wa dawamu syauqi lan lestari ridho Allah. Tanda bahwa hatinya itu lagi kebuka, lagi utuh, yaitu ketika dia merasa sepakat dengan ketentuan Allah, tidak protes ke Allah, tidak keluh, dan dia tidak pernah merasa menentang keputusan Allah. Wadawam syauqi, rindunya kepada Allah enggak pernah putus. Wa alamatul hati salah satu asya. Adapun tanda bahwa hati itu putus, kalau tadi naik, anunya lagi naik, apa ritmenya lagi naik, itu 3. Kalau putus 3, pertama tawakul, dia punya sikap bertawakal kepada Allah. Wasiku, jujur. Wal yakin, yakin terhadap kekuasaan Allah, yakin terhadap keadilan Allah, yakin terhadap kebijakan Allah dan pilihan Allah. Itu hati dan utuh, udah gampang nangkep ya, setrumnya kuat, magnetnya sudah kuat kalau sampai. Wa alamatul khawfi, adapun tanda lemahnya hati turun, ritmenya turun, itu salah satu aja hal ujubu, gawoknya amal ini. Jadi dia merasa paling utuh, dia merasa paling alim, dia merasa paling baik, orang tidak ada yang baik. Tandanya orang ujub ini, dia itu kalau tidak jelekkan orang tidak. Dia itu kalau tidak merendahkan orang tidak puas, dan dia tidak merasa kadang-kadang kena hobi. Padahal dirinya sendiri lebih jelek yang dijelekin. Itu ujub. Itu tandanya, tanda-tanda hatinya mati. Kalau hatinya mati, jangan harap bisa menerima kebenaran. Dia hanya bisa menerima kepentingan, bukan kebenaran. Ketika itu ada menguntungkan dia mau. Kalau tidak, pahala bagi dia telucon. Jadi hatinya udah mati. Kalau pokoknya yang namanya yang sesuatu yang diridhoi Allah, ya Allah. Sesuatu yang diridhoi iblis, ya hobi. Itu tandanya. Ujub, ria. Setiap dia berbuat kebaikan ini dipuji orang. Ya Pak? Nah, kalian introspeksi, kamu kalau melakukan kebaikan ingin dipuji orang. Ya apa saya itu rajin belajar, ingin dipuji oleh Ustaz, tidak apa-apa. Kan itu kalian itu ingin dipuji Ustaz untuk ilmunya, untuk prestasi akademik kalian, bukan kalian berharap imbalan dari pujian Ustaz kalian, tapi terhadap prestasi akademik kalian. Tapi kalian nyari ilmu untuk kesana, ya beda, bukan untuk guru. Guru hanya sarana untuk mencapai target akademik. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama. Nah, sama. Ini sama. Sama itu rakus, atau bahasa Inggrisnya kerumuan. Kerumuan itu bukan berarti apa aja mau, enggak, mau halal mau haram diplok aja. Itu ini. Kalau masalah pecel mau, kawon mau, soto mau, rujak mau, pokoknya bisa dimakan mau, itu bukan Yesus, itu melarang. Maka berkerumuan. Kalau Yesus ini sama, dan dia itu paling hemat ke dunia. Tanda-tanda Yesus itu kikir. Jadi kalian yang merasa kikir, coba
jadi rumah. Kalau itu udah beli nilai lain, nilai sama pikir. Dia punya 1 juta diminta 1.000, ya boleh. 10.000 pikir 10 kali. Padahal dari sama Allah dikasih 1 juta. Apalagi untuk bersedekah, beramal, itu tandanya apa? Tandanya apa? Ritme hati lagi nurun ke bawah. Ini kalau dibiarkan mati. Kayak orang sakit tambah parah, begitu sudah nyampe finalnya mati. Gitu. Terus tanda hati mati apa? 3 juga. Wa alamatul waqti salah satu aja. Jalan jawalu ala wa toha. Semua hilangnya menikmati amal toha. Sholat itu rasanya, padahal kan cuma sekitar 3 menit sholat, 5 menit itu khusyuk kan. Katanya Abah 2 menit setengah sama masanya kantor. Jadi wah gitu kayak terawih. Itu terawih kan cuma setengah banyak, jadi banyak yang agak cepat. Kalau tidak cepat takut tidak terawih. Atau terawih tapi awas ya, kalau sholat tarawih muatnya jangan ditahan ke bawah, jangan. Kayak tadi saya dengar dekat saya, rumahnya dekat saya kan, tidak sopan sama Allah, ngadep Allah muat. Kamu mau tidak muat di depan pacarmu yang baru kamu kenal, atau tunanganmu yang kamu cintai muat, mau? Pasti itu. Kalau perempuan malah 2 beda. Sama Allah langsung sopan dah. Jadi kalau sholat muatnya jangan, tapi jangan nunduk, tidak boleh kena sholat nunduk. Kalau bisa itu aja kita. Terawih cepat itu kalian jangan menyusahkan diri sendiri. Kalau terawihnya cepat itu per rakaatnya cukup 1 Fatihah. Misalnya imam baca Fatihah, kamu baca, terus imam habis baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kadang nonton kan, cukup Fatihah 1. Begitulah juga 2 rakaat kedua cukup Fatihah 1. Jangan sampai ingin baca 2 kali Fatihah, imam baca Fatihah, baca surah juga Fatihah lagi. Saking cepatnya nanti bacanya malah Fatihahnya tidak benar, dolim, tidak benar. Mendingan tidak baca, sudah ikut imam aja, paham? Atau ini kalian waktu imam baca Fatihah kamu baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa imamnya cepat? Baru iya karena dua iya karena saya, imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kamu jawab amin, ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Paham? Jadi ente selalu berat, ya khawatirlah walaupun imam ngebut, perhatiannya cukup sekali. Babur riayah, babur riayah, wallahu a'lam.